Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan kajian. Ini sebutannya bulanan sekali atau enaknya gimana Pak? Karena waktunya sudah enggak tertib lagi ini. Pokoknya kalau Jumat pas sempat, insya Allah kita mampir ke sini untuk sama-sama belajar. Dan barangkali agar nanti kajian kita berkesinambungan, saya mencoba membuka untuk mengambil tema tafsir, tapi dimulai dari juz amma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Allah menurunkan Al-Quran tentu saja tujuannya bukan untuk dipakai sebagai perhiasan. Ada sebagian orang yang mengutip ayat Al-Quran lalu dituliskan di dinding-dinding tembok dalam bentuk tulisan-tulisan indah, tapi jamaah nggak bisa baca. Jadi ngertinya itu cuman batik saja, batik kaligrafi. Bacaannya apa? Wallahu a'lam. Terjemahnya juga nggak tahu, sehingga tidak berfungsi sebagai peringatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai peringatan. Allah tidak menurunkan Al-Quran agar dijadikan sebagai jimat. Ada sebagian orang yang dia menyalahfungsikan Al-Quran, sehingga Quran-Quran yang tua itu, yang sudah kuning, sudah agak lecek, disobek Pak, terus dijadikan teh celup, terus diminum. Ada juga yang disimpan lalu ditaruh di mana? Di loteng, ditaruh di jendela, disisip-sisipkan. Nah ini semuanya adalah boleh kita sebut salah fungsi, salah penggunaan Al-Quran. Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk tujuan itu. Tapi apa tujuannya? Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran adalah kitab. Anzalnahu ilaika mubarak. Aku turunkan kepadamu wahai Muhammad sebagai kitab yang diberkahi. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Agar kalian mentadabburi ayat-ayatnya, merenungkan ayat-ayatnya, dan agar ulul albab, orang-orang yang berakal, mereka bisa mengambil peringatan darinya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an sebagai hudan lil muttaqin. Allah Ta'ala mengatakan dzalikal fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang merupakan petunjuk. Nah untuk dijadikan sebagai petunjuk berarti prosesnya adalah kudu disinauni, diwoco, disinauni, dimengerti, barulah jadi petunjuk. Sehingga kalau misalnya Pak, kita ini sehari-hari berapa kali menggunakan Quran sebagai dalil Pak? Artinya begini, dalam 24 jam kita beraktivitas, itu kan butuh bimbingan. Kalau misalnya kita ditanya, Bapak melakukan seperti ini, coba sebutkan dasarnya dari Quran. Orang ngerti Mas. Bapak melakukan seperti ini, dasarnya di Quran apa? Tidak tahu. Bahkan bisa jadi sama sekali kita nggak pernah mengetahui kalau sebenarnya ada dasar dalam Al-Quran. Karena jemaah kita kurang maksimal interaksinya dengan Al-Quran. Dulu salah satu guru saya itu pernah bercerita, ada orang yang sepanjang hidupnya ketika dia berkomunikasi itu selalu menggunakan Quran.
Jadi saat dia ditanya seperti ini, dia jawabnya pakai Quran. Allah berfirman seperti ini. Saat dia ditanya A, dia ditanya B, jawabnya itu pakai Quran. Nah, itu orang yang interaksinya sangat dekat dengan Al-Quran. Sehingga betul-betul Al-Quran dijadikan sebagai panduan hidup. Aku ngerti seperti ini ya karena Al-Quran mengatakan demikian. Aku ngerti seperti ini karena Quran berfirman atau Allah berfirman demikian. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, aku ketiduran. Lalu sampai berakhir waktu sholat belum bangun. Baru bangun setelah waktu sholat habis. Lalu apa yang dilakukan oleh orang yang seperti ini keadaannya?" Kemudian Nabi SAW perintahkan kepada orang ini, segera kau kerjakan ketika kau bangun. Lalu beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat li dzikri. Nah, di situ ditafsirkan oleh beliau, ketika kau mengingat aku. Maksudnya saat orang tidur kan dia nggak sadar. Begitu dia sadar, dia bangun, dia sadar, ingat Allah, segera kerjakan salat. Nah, itu salah satu di antara contoh penggunaan ayat Al-Quran untuk dijadikan sebagai dalil jawaban. Ada sebuah kisah yang walaupun sebagian ulama menilai kisah ini sebagai riwayat yang dhaif, tapi ada sebagian yang menganggap ada kemungkinan valid sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai orang yang sangat interaktif dengan Quran. Sampai beliau itu disebut wa kana waqafan bil Quran. Amirul Mukminin waqafan bil Quran. Waqaf bil Quran maksudnya adalah sikapnya itu selalu sesuai dengan Al-Quran. Jadi suatu ketika beliau punya kebiasaan kalau keliling-keliling di kampung itu blusukan. Nah, suatu ketika Amirul Mukminin mencium ada aroma khamr di sebuah rumah. Mencium aroma khamr di sebuah rumah. Didekati, loh, ada orang yang sedang minum. Akhirnya beliau lompat untuk menyergap orang itu. Lompat pas tepat ketika beliau turun ketemu dengan seorang pemuda sedang minum khamr ditemani dengan seorang wanita. Akhirnya diingatkan oleh Umar, bertakwalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala haramkan dirimu untuk minum khamr. Kenapa kau minum khamr? Apalagi ditemani oleh seorang wanita. Ini apa-apaan? Mau ditangkap. Maka lelaki tadi mengatakan, "Ya Amiral Mukminin, aku salah sekali, tapi Anda salah 3 kali." Beliau kemudian diam. Coba sebutkan apa kesalahanku. Pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa'tul buyuta min abwabiha wa anta ta'til buyuta min jidar. Allah perintahkan datangi rumah itu dari pintunya. Kau malah lompat. Hadi wahidah. Baik, ini satu. Yang kedua, Allah melarang kau tajassus. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan melakukan tajassus itu memata-matai. Sehingga kalau kau tidak melihat maksiat di depan matamu, kemudian dengan cara seperti ini kau mengendap-endap lalu untuk mengincar orang yang sedang berbuat maksiat, itu tajassus. Dan Allah melarang wala tajassasu. Umar mengatakan hadits tsaniyah, ini yang kedua. Yang ketiga, Allah perintahkan agar kau tidak masuk rumah kecuali dengan izin pemiliknya. La tadkhulul buyuta hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kau tidak boleh masuk rumah sampai kau minta izin dan beri salam kepada penghuninya. Kau tidak minta izin kepadaku. Maka kau salah 3 kali dan aku salah sekali. Akhirnya beliau keluar. Ini contoh innahu kana waqafan bi kitab.
kita maksud tadi, interaktif dengan Quran begitu dekat. Sehingga saya berbuat A karena Allah berfirman seperti ini, saya berbuat B karena Allah berfirman seperti ini. Kita belum bisa hidup seperti itu. Kalau bisa demikian, itulah yang dimaksud membumikan Al-Quran. Al-Quran betul-betul ada dalam aktivitas sehari-hari. Saya pernah baca buku, waktu itu saya baca ketika saya masih SMA. Ditulis oleh Buya Syafi'i Ma'arif, ya. Mantan ketua Muhammadiyah rahimahullah. Judulnya membumikan Al-Quran. Istilah itu sudah ma'ruf di kalangan para intelektual Muhammadiyah masa itu. Dan mereka mengajak kepada kaum muslimin, pahamilah Al-Quran untuk bisa diterapkan dalam dunia nyata. Pahami Quran untuk bisa diterapkan dalam aktivitas sehari-hari kita. Dan itu dimulai dari belajar. Belajar yang paling dasar untuk Al-Quran itu apa, Pak? Belajar yang paling dasar untuk Al-Quran itu apa? Membaca. Belajar yang paling dasar adalah membaca. Berarti tugas kita sebagai muslim kudu iso maca Quran. Wajib bisa baca Al-Quran. Nek ra iso, Pak, ya aja dirawati. Nek ngerti ra iso, jangan dibiarkan saja. Sehingga merawat tidak bisa itu keliru. Padahal itu wajib bagi dia untuk bisa. Memang ada bagian yang orang ketika nggak bisa ditoleransi. Misalnya, aku nek kon ngitung waris aku kurang ngerti. Nggak apa-apa, Pak. Bapak bisa minta tolong orang lain untuk ngitungkan. Tapi aku nek kon maca Fatihah ra iso. Ya Bapak bisa minta tolong orang lain untuk membacakan. Berarti apa niku? Ini kalau mau diyasin. Jadi bagian ini nggak mungkin bisa diwakilkan. Lah terus harus setiap jiwa bisa. Maka yang nggak bisa ya jangan dibiarkan. Awis tua itu, tua bukan uzur dalam masalah ini. Apakah tua jadi uzur, Bapak? Apakah karena gara-gara faktor usia kemudian itu jadi uzur? Jawabannya tidak. Tua dalam hal ini bukan uzur. Maka walaupun sudah senior, maka tetap dia punya kewajiban minimal bacaan Al-Fatihah. Sehingga mungkin kami sarankan ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, coba misalnya kita datang ke seorang ustadz. Alhamdulillah di sini kan ada beberapa pesantren ya, bisa diundang ke sini. Pak Ustadz, coba kita mau screening bacaan Al-Fatihah jamaah MBSK. Jamaah Masjid Besar Sleman Kota ini mau di screening. Satu-satu distorkan. Apakah Fatihahnya sudah benar atau masih ada salah yang bisa menyebabkan perubahan makna? Yang disebut dengan lahnun jali. Kalau masih ada salahnya gimana, Pak? Lah itu kudu dipeksa itu. Sampean keliru dalam masalah ini, maka dibenerin agar tidak terjadi lahnun jali. Sebab Al-Fatihah niku rukun salat, tidak bisa diwakilkan. Baik. Sekarang kita masuk pada surat An-Nas. Allah Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Di bagian awal surat ini ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang termaktub di semua bagian awal surat. Dan para ulama mengatakan bahwa tulisan Bismillahirrahmanirrahim ada di semua surat kecuali satu surat, namanya At-Taubah. Kenapa, Pak, surat At-Taubah kok tidak ada bismillahnya? Ada yang mengatakan sebagaimana riwayat dari Utsman bin Affan bahwa dulu pada saat kodifikasi Al-Quran itu para sahabat mengira Al-Anfal dan At-Taubah itu satu surat. Al-Anfal dan At-Taubah itu satu surat.
Makanya ketika mereka ragu, ini dua surat yang berbeda ataukah satu surat, sehingga di celahnya tidak dikasih bismillah. Itu berkaitan dengan latar belakangnya. Sementara ada penjelasan hikmahnya. Hikmahnya dijelaskan. Apa hikmahnya tidak ada bismillah di awal surat At-Taubah? Karena di bagian awal dari surat At-Taubah itu isinya ultimatum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Bara'atum minallahi wa rasuli. Permusuhan dari Allah dan Rasulnya bagi orang-orang musyrikin agar mereka meninggalkan kota Mekah dan tidak boleh bertahan di kota Mekah. Maka bagaimana mungkin ayat yang isinya ultimatum tapi diawali dengan penyebutan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sehingga tidak ada kalimat bismillah di bagian awal itu. Baik, tapi untuk surat yang lain semuanya diawali dengan bismillah. Walaupun ulama beda pendapat, apakah basmalah itu termasuk di antara ayat pertama ataukah bukan ayat yang pertama, dan pendapat yang ma'ruf di kalangan jumhur ahli qiraah bahwa bismillah ayat pertama di surat Al-Fatihah, tapi bukan ayat pertama di surat selain Al-Fatihah. Bukan ayat pertama di selain surat Al-Fatihah. Sehingga statusnya adalah ayat yang berdiri sendiri yang diletakkan oleh para sahabat dengan ijma' mereka di setiap awal surat. Selanjutnya surat An-Nas termasuk di antara surat Madaniyah. Dan kita mengenal pembagian surat Madaniyah dan surat Makkiyah. Pertanyaannya, apa perbedaan surat Madaniyah dan surat Makkiyah? Baik. Apa perbedaan surat Madaniyah dan Makkiyah? Surat Makkiyah penekanannya ke tauhid, Madaniyah ke hukum. Ada lagi apa perbedaan Makkiyah dan Madaniyah? Makkiyah diturunkan di Mekah. Kalau Madaniyah di Madinah. Ada yang menjelaskan bahwa definisi Makkiyah dan Madaniyah itu berdasarkan tempat. Tapi definisi ini dinilai kurang tepat. Yang sering kita dengarkan Makkiyah diturunkan di Mekah, Madaniyah diturunkan di Madinah. Tapi batasan ini kurang tepat. Karena ada banyak sekali surat yang diturunkan di selain Mekah dan Madinah. Kita tidak akan menyebut surat Tabukiyah, surat Taifiyah, karena diturunkan di Taif. Surat Tabukiyah diturunkan di Tabuk. Nah, kalau diturunkan antara Mekah dan Madinah namanya apa itu? Surat Baina Makkah wa Madinah. Jadinya kurang begitu mencakup kalau definisinya berdasarkan tempat. Tapi yang lebih tepat, definisi perbedaan Makkiyah dan Madaniyah itu berdasarkan waktu. Sehingga Makkiyah diturunkan sebelum beliau hijrah, Madaniyah diturunkan setelah beliau hijrah. Itu lebih tepat. Oleh karena itu, kira-kira surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath turun di Arafah, berarti Madaniyah atau Makkiyah? Idza Jaa Nasrullahi wal Fath turun di Arafah saat haji, Madaniyah atau Makkiyah? Itu masuk kategori Madaniyah. Loh, walaupun dia akan turun di Arafah, Pak. Sebelahnya Mekah loh itu. Iya. Karena dia diturunkan setelah hijrah, bahkan mendekati wafatnya Nabi SAW. Baik. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung birabbin nas dengan Rabbun nas. Coba Bapak tirukan kalimat saya ya. Katakan saya mukmin. Katakan saya muslim. Katakan disertakan enggak? Ucapkan saya muslim. Apakah kata ucapkan disertakan? Hah? Gimana?
Kalau itu wahyu harus disertakan. Baik. Kita kalau misalnya diperintahkan kayak gitu, ucapkan saya muslim. Kita cuma mengucapkan saya muslim. Kata ucapkannya ditinggalkan. Paham Pak? Baik. Tapi Nabi SAW kulnya juga disertakan. Qul a'udzu birabbin nas. Beliau mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Sehingga tetap diawali dengan qul. Beliau tidak mengatakan a'udzu birabbin nas. Paham? Yaqulu rabbi qul fa aqulu qul. Allah mengatakan qul, maka saya katakan qul. Sehingga qulnya tidak hilang, tapi disertakan. Demikianlah amanah yang ada pada sifat Nabi SAW. Amanah beliau, sifat amanah beliau, sampai apapun yang Allah firmankan tidak ada yang dikurangi. Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas. 3 sifat ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Rabbun nas. Apa makna Rabb? Rabb artinya yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengendalikan, itulah Rabb. Sehingga kalau Allah menyebut dirinya Rabbul Alamin, maka dia yang menciptakan alam, yang memiliki alam dan yang mengatur alam. Allah Rabbun nas, berarti dia adalah yang menciptakan, memiliki dan mengatur manusia. Malikin nas, raja manusia. Di surat Al-Fatihah kita nyebutnya Maliki Yaumiddin. Dan di surat Al-Fatihah boleh dibaca dengan 2 cara. Bisa Maliki Yaumiddin dibaca pendek. Bisa dibaca panjang. Maliki Yaumiddin, dua-duanya boleh. Baik. Apa bedanya Malik dengan Malik? Kalau Malik artinya apa? Raja. Kalau Malik, mimnya panjang, artinya pemilik. Ini adalah Malik, pemilik, Malikul Bait, pemilik rumah. Sudah? Allah menetapkan dirinya punya 2 nama ini, Malik wa Malik. Bedanya apa Pak? Kalau raja, dia penguasa. Bisa jadi ada penguasa tapi dia bukan pemilik. Presiden. Apakah presiden itu pemilik negara? Ya. Apakah presiden itu pemilik negara? Bukan. Sehingga dia berkuasa tapi dia bukan pemilik. Maka itu adalah amanah yang harus dia tunaikan, karena itu bukan miliknya, sehingga dia harus memimpin, mengatur itu dengan baik, karena itu amanah. Yang kedua, ada enggak Pak pemilik tapi dia tidak bisa menguasai? Jane tanah itu ya wekku, tapi dikuasai dulurku. Ada kayak gitu Pak? Ada? Ada. Maka ketika Allah menyebut dirinya Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari kiamat, dan Allah yang memiliki hari kiamat, enggak ada sepeser pun yang dimiliki oleh hamba. Tidak ada sepeser pun yang dimiliki oleh hamba. Baik. Tentang manusia Allah mengatakan Malikin Nas, dialah penguasa manusia, raja manusia. Karena Allah yang mengatur semuanya. Ilahin Nas, dan dia ilah manusia. Ilah di sini maksudnya adalah zat yang berhak untuk disembah. Tuhannya manusia yang berhak untuk disembah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada hambanya tentang sifat-sifatnya. Dia adalah zat yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur dan menguasai manusia, dan satu-satunya yang berhak disembah oleh manusia. Kita diajarkan untuk berlindung kepada zat semacam ini dari mana? Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan waswas al-khannas. Apa yang dimaksud dengan al-khannas?
Al-Khannas maknanya adalah asyaitan. Jathimun ala qalbi ibni Adam. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengutip keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang dimaksud dengan Al-Khannas adalah setan yang dia bertahan, yang dia bersemayam Bani Adam. Fa idza saha wa ghafala waswasa. Wa idza dzakarallah khanasa. Khanasa itu artinya yang selalu bersembunyi. Disebut khannas karena dia makhluk yang bersembunyi. Setan disebut khannas karena makhluk itu bersembunyi. Di mana dia bersembunyi, Pak? Di dalam hati Bani Adam. Ketika Bani Adam ini lupa, maka makhluk yang bersembunyi ini nongol, lalu ngasih was-was kepada Bani Adam. Ketika Bani Adam ini ingat Allah, makhluk yang bersembunyi ini dia sembunyi, dia menghilang. Dan begitu seterusnya. Sehingga kadang nongol, kadang hilang, kadang nongol, kadang disebut khannas. Alladzi takhannasa ala qalbi ibni Adam. Wa qala Al-Mu'tamir ibn Sulaiman an abihi. Al-Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya beliau mengatakan, "Dzukira li anna syaitan awil waswas yanfuthu fi qalbi ibni Adam indal hazan wa indal farah. Fa idza dzakara Allah khanasa." Aku pernah mendapatkan riwayat bahwa setan, tukang waswas itu, dia menghembus ketika emosinya sedang tidak stabil, terlalu sedih atau terlalu gembira, sehingga setan berhasil menguasai hati hamba saat emosinya tidak stabil. Fa idza dzakarallah, kalau orang ini ingat Allah, khanasa, maka setan tadi bersembunyi. Kalau lupa, setan menguasai. Kalau dia ingat Allah, setan bersembunyi. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, qala huwa syaitan ya'muru fa idza uti'a khanasa. Itulah setan. Yang setan itu selalu memerintahkan orang, membisikkan orang untuk berbuat maksiat. Tapi begitu dia berbuat taat kepada Allah, maka setan tadi bersembunyi. Baik. Dan ini ada di hati semua hamba. Dalam hati saya ada, di hati Bapak Ibu juga ada. Terus bisikannya kayak apa, Pak? Wong aku ya ora kroso. Ya jelas memang tidak terasa. Tapi kerentek keinginan untuk berbuat salah, untuk berbuat maksiat, kerentek dan keinginan sehingga membuat emosi kita tidak stabil, itulah efek yang kelihatan. Jadi mohon maaf, Pak, kalau Bapak lihat ya, lampu ini nyala, Pak ya. Lampunya nyala nggak, Pak? Nyala. Bapak lihat listriknya ada di mana, Pak? Listriknya kelihatan nggak, Pak? Nggak kelihatan. Tapi kita tahu kabel ini ada listrik yang sedang mengalir. Coba buktikan, disentuh, dicicipi, Masya Allah. Wah, nyetrum, nyetrum ya. Loh, kok kamu kayak gitu, kenapa? Ada listriknya. Nah, kelihatan dari pengaruhnya, tapi tidak kelihatan dari proses. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan makhluk ini sebagai makhluk halus, sehingga makhluk ini, yaitu setan yang bersemayam di hati para hamba, dia bisa menguasai hamba di saat sang hamba itu sedang lalai. Kemudian tiba-tiba muncul keinginan untuk berbuat maksiat, keinginan untuk bertindak jahat, tiba-tiba muncul emosi, kadang muncul merasa bangga, merasa sombong, iri kepada orang lain. Tiba-tiba itu ada. Demikianlah was-was yang dibisikkan oleh setan. Maka kita
bisa merasakan pengaruhnya walaupun kita tidak merasakan proses. Baik, Allah kasih kita peringatan seperti ini. Ada makhluk yang punya kemampuan demikian. Nah sekarang ada satu ilustrasi yang sangat bagus yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Nah, alhamdulillah sedikit tenang, insyaallah. Suaranya sudah berhenti. Baik, mungkin jamaah yang merem bisa melek dulu. Karena bagian ini penting ya. Bagian ini penting. Coba Bapak kita buat permisalan berikut ini ya. Ada sebuah rumah. Rumah ini sudah reot ya. Rumah sudah tua, rumahnya sudah mau ambruk dan di dalamnya tidak ada harta yang berharga untuk diambil. Enggak ada sesuatu yang berharga untuk diambil. Ini rumah pertama. Rumah kedua, istana megah. Di dalamnya ada banyak sekali harta-harta berharga. Ada emas, ada aneka makanan-makanan yang enak, dan berbagai macam harta simpanan yang nilainya mahal. Tapi istana ini dijaga oleh banyak penjaga dan selalu keliling. Ya? Yang ketiga, rumah biasa, tegak. Di situ ada sampah dan di situ juga ada harta berharga, tapi tidak banyak. Sudah? Dan kadang dijaga oleh pemiliknya, kadang tidak dijaga oleh pemiliknya. Baik. Ada seorang pencuri yang dia ingin mengambil harta berharga. Kira-kira pertanyaannya, rumah mana yang akan dia datangi? Rumah pertama isinya cuma sampah, tidak ada barang berharga. Rumah kedua ada sampah dan ada barang berharga. Rumah ketiga istana megah penuh dengan barang berharga, bersih tanpa sampah, tapi penuh penjaga. Kira-kira kalau ada pencuri, rumah mana yang akan didatangi? 2 atau 3? Hah? 2. Dia datangi nomor 2. Yang mana tadi Pak? Rumah biasa, ada sampah dan ada barang berharga. Kenapa dia nggak datang ke istana? Banyak penjaga, sehingga dia nggak berani datang ke istana. Meskipun di situ emasnya banyak, harta berharga banyak. Kenapa dia nggak datangi yang ketiga? Karena ada banyak penjaga. Kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, pencuri ini adalah setan. Rumah itu adalah gambaran hati manusia. Ada hati yang isinya maksiat, sampah tok isinya. Tidak ada sesuatu yang berharga, sehingga setan tidak tertarik untuk datang ke rumah seperti ini. Ngapain? Tidak ada yang bisa diambil. Sehingga biarkan saja rumah ini mau roboh, gubuk reot, nggak ada sesuatu yang berharga, isinya cuma sampah. Maka setan tidak akan goda yang kayak ini. Karena itu jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada waktu ada orang Yahudi atau orang Nasrani mengatakan kepada Ibnu Abbas, dia bilang kayak gini, aku lihat kaum muslimin tuh kalau sholat gak nangis, biasa saja. Mereka khusyuknya biasa saja. Padahal kami itu kalau sudah berada di gereja, kami itu nangis sampai bentur-benturkan kepala kami di tembok untuk melakukan penyesalan dalam rangka bertaubat. Sehingga kami bisa khusyuk, lebih khusyuk daripada kalian. Apa kata Ibnu Abbas? Madza yaf'alu syaitan bi baitin kharab. Setan ngapain goda orang yang sudah hancur hatinya kayak gitu? Setan ngapain goda orang yang sudah hancur hatinya? Sehingga kalau orang beribadah dalam kekufuran, kok dia khusyuk, bisa maksimal, ya dibiarkan saja sama setan. Ngapain dia goda? Ngapain dia ganggu? Tidak ada yang bisa dicuri dari orang ini. Paham maksudnya? Baik. Sehingga istana megah yang penuh dengan perhiasan, dijaga ketat, itulah hati para nabi. Setan gak berani untuk goda. Sedangkan gubuk reot tadi,
isinya cuma sampah, tidak ada barang berharga, itulah hati orang-orang yang tidak beriman. Sementara rumah yang masih tegak, kadang dijaga oleh pemiliknya, kadang pemiliknya pergi, kadang pemiliknya tidur, ada sampah di situ dan ada barang berharga di sana, itulah hati orang beriman. Iman itulah barang berharga, ibadahnya adalah barang berharga. Yang dia bisa banyak, bisa sedikit. Sampah itu adalah maksiat yang dia lakukan. Maka jamaah, hati kita jadi sasaran yang mau mengambil iman kita, mau mengambil amal ibadah kita dengan aneka maksiat yang dia ajarkan. Sehingga butuh kewaspadaan. Nek sing duwe turu, yang punya rumah lagi tidur, pencuri datang. Kalau yang punya rumah sedang bangun, beraktivitas, dia sadar, ingat Allah, pencurinya ngilang. Huwal khannas, itulah al-khannas. Maka hati yang dzikir itu hidup. Hati yang dzikir itu hidup. Saat kapan kita itu sedang lupa Allah? Yang paling sering terjadi pada diri kita. Nyekrul HP, Pak. Masya Allah. Tadi itu awalnya waktu buka, niatnya mau lihat kajian. Tapi begitu buka, ada banyak sekali video-video yang menarik untuk diklik. Akhirnya rasido kajian Pak, lali Pak. Wah, scroll gitu Pak. Karena lupa dia. Akhirnya dia nggak jadi kajian, tapi lebih banyak hiburan. Itulah kita. Kadang dalam batin tiba-tiba terbesit niat pengen lihat yang enak dilihat misalnya. Hal khannas. Begitu Anda ingat, astagfirullah. Astagfirullah. Terus kita tinggalkan, kita matikan HP-nya. Khannas, sembunyi dia. Karena orangnya sudah bangun. Nah, ini pemilik rumah yang tadi sedang tidur, sudah bangun sekarang. Begitu dia aktivitas ibadah, pencurinya pergi. Dan dia sudah berhasil mengambil sebagian dari harta yang ada di rumah itu. Sehingga dia berhasil menguasai pemilik ini untuk berbuat maksiat. Naruh sampah di rumah itu. Nabi SAW memberikan gambaran. Idza adnabal abdu dhanban. Ketika seorang hamba itu berbuat dosa. Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Maka akan dititikkan dalam hati hamba ini satu noda hitam. Fa in taba wastaghfara, ketika dia bertaubat dan istighfar, sukila qalbuhu, maka hatinya dihapus. Noda-nodanya tadi diusap, dihapus. Wa illa zida fi qalbihi hatta ta'luwa qalbah. Kalau dia enggak bertaubat, maka ditambahkan titik-titik tadi sampai menutupi permukaan hatinya. Apa kata Nabi SAW? Fadzalikumur ran, fadzalikum ran. Itulah ran. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Disebabkan karena ran yang menutupi hati mereka karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jadi hidayah enggak bisa masuk. Rumahmu terlalu banyak sampah. Akhirnya susah untuk dibersihkan. Barang berharganya jadi tidak kelihatan indah. Imannya mungkin masih ada. Kelap-kelip itu barang berharganya. Kilau emasnya ketutup sampah jadi tidak kelihatan di permukaan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan di hati manusia. Membisikkan di hati manusia. Nah, muncul pertanyaan. Apa hati jin juga tidak dibisiki setan, Pak? Karena di sini teksnya membisikkan di hati manusia. Kan jin juga makhluk yang bisa baik, bisa buruk. Jin ada yang soleh, ada yang jahat. Nah, apakah jin ketika berbuat jahat juga dibisiki oleh setan? Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah menyinggung masalah ini. Dan beliau mengatakan, hal yakhtassu hadza bi bani Adam kama huwa zahirul ayah au ya'ummu bani Adam wal jin. Apakah teks ini khusus bagi Bani Adam?
bahwa setan membisikkan dalam hati itu apakah hanya dalam hati manusia atau termasuk dalam hati jin. Jadi ibarat cacing itu sebagai parasit ya. Cacing itu apakah cuman ada di lambungnya manusia ataukah juga ada cacing di lambung cacing? Nggih. Ada cacing di mana? Di lambung cacing. Kalau kita setan itu seperti cacing tadi. Fihi qaulan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ada dua pendapat ulama. Wa yakununa qad dakhalu fi lafdhin nas taghliban. Wa qala Ibnu Jarir wa qad istu'mila fihim rijalun minal jin fala budda fi itlaqin nasi alaihim. Kata beliau, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan itu hanya khusus bagi manusia. Sehingga parasit cacing itu cuma ada di hati manusia. Maka cacing, di hati cacing tidak ada cacing. Ini pendapat yang pertama. Hanya ada di manusia. Sehingga setan yang membisikkan dalam hati itu hanya berlaku di hati manusia. Jin yang jahat ya karena pengaruh dia sendiri. Ya mungkin antar sesama jin saling membisikkan, ada jin baik, ada jin buruk. Cuman ya kesimpulannya kita tidak berurusan dengan kehidupan jin karena kita nggak tahu. Dan ada yang berpendapat ini mencakup jin dan manusia. Karena an-nas di situ bisa diterjemahkan dengan ar-rijal. Ar-rijal artinya sosok. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Jarir, wa qad istu'mila fihim rijalun minal jin fala budda fi itlaqin nasi alaihim. Digunakan kata ini untuk menyebut rijal minal jin, sosok jin. Maka bisa berlaku bagi jin maupun manusia. Wallahu alam. Walaupun kita tidak tahu, Pak, jin nek maksiat itu caranya piye, Pak? Nah, ya kita tidak berurusan dengan jin, kita tidak diminta untuk menghisap jin. Jadi kalau ada jin berbuat maksiat, apakah kita juga harus amar ma'ruf nahi mungkar? Nggih mboten, Pak. Ya kalau kamu bisa ya silakan. Contoh nggih, jin yang ganggu lalu merasuk ke badan manusia. Nah, itu bisa diingatkan. Kamu kalau begini caranya dolim sama kamu sama dia. Nanti kamu dituntut di akhirat. Nah, itu contoh amar ma'ruf nahi mungkar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Sehingga yang membisikkan itu bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Baik. Ini menjelaskan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan dalam hati manusia, yaitu setan dari kalangan manusia dan jin. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh setan dari kalangan jin dan manusia. Satu sama lain saling membisikkan zukhrufal qaul, kalimat-kalimat yang indah, ghurura, untuk menipu manusia. Dan sekarang kan banyak sekali ya buzzer maksiat. Buzzer maksiat dan buzzer anti taat. Apa Pak fungsinya Pak? Nyebarin tuh kalimat-kalimat yang tujuannya untuk melemahkan orang dalam rangka berbuat taat. Udahlah, jangan jadi orang yang mabuk agama. Jangan jadi orang yang mabuk agama. Apalagi kalimatnya? Jilbabi dulu dirimu sebelum kau jilbabi dulu hatimu sebelum kau jilbabi kepalamu. Gak usah sok suci. Itu bisikan-bisikan setan manusia yang lain. Ada
pensiunan ASN ya, yang beliau cerita ke saya, beliau berada di lahan yang sangat banjir Pak, nggak cuma basah ya, banjir. Beliau cerita, dulu waktu saya kerja itu saya berusaha untuk gimana caranya biar nggak ngambil uang sepeser pun. Ya. Tapi teman-temannya itu ngasih motivasi. Cuman karena dia di posisi yang paling menentukan, kebijakan yang paling menentukan. Beliau kalau ACC ya jebol. Kalau selama beliau tidak ACC, dana itu nggak bakalan keluar, nggak jebol. Akhirnya teman-temannya itu bilang, namanya A ya. Ya, si A ini sok suci. Jadi memang nama depannya diawali dari A. Si A ini sok suci. Kamu itu sok suci, si A sok suci. Sehingga dia disudutkan untuk tidak berbuat maksiat dengan cara apa? Dikatakan sok suci. Apa sih Pak kekurangan orang yang sok suci itu Pak? Lebih baik mana Pak? Sok suci sama sok najis? Hah? Jadi dia tidak salah, tapi disalahkan. Ada pernyataan yang pernah disampaikan oleh umatnya Nabi Lut alaihissalam. Umatnya Nabi Lut ketika diingatkan oleh Nabi Lut, mereka sudah gak punya jawaban. Lalu mereka bilang apa? Akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum qaumun yatatahharun. Usir Lut dari kampung kalian. Dia itu orang yang sok suci. Jadi sama ya. Kalau sekarang ada orang yang bilang sok suci, maka dulu kaum Sodom yang homo itu juga mengatakan kepada Lut sok suci. Maka berbahagialah yang dikatakan sok suci. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau ditambahkan jemaah? Silahkan. Kurang berapa menit ini? Ini kurang berapa menit? Sudah selesai. Boleh ditambahi? Nah, ada pertanyaan tentang jin korin. Keberadaan jin korin ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinuhu." Setiap kalian itu diiringi oleh satu korin. Qalu wa anta ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, apakah termasuk anda ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, na'am, wala ana. Iya, termasuk juga saya. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menolongku untuk bisa menguasai sehingga jin korinku masuk Islam, maka dia tidak pernah memerintahkan aku kecuali kebaikan. Sehingga selalu ada jin yang ngintili kita ya. Apa istilahnya Pak? Ngikutin kita. Kemanapun kita bergerak, si korin ini akan selalu ngikut. Maka disebut korin karena dia menjadi teman dekatnya. Dan semua makhluk seperti itu. Semua manusia seperti itu. Baik. Lalu ketika kita memahami kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Saat kita mau atau berada di tempat-tempat yang kita harus buka aurat, Islam mengajarkan kepada kita aneka doa dan pelindungan, memohon pelindungan kepada Allah Ta'ala. Mau masuk toilet, doanya apa? Apa doa masuk toilet? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa fungsi bacaan bismillah? Sebagai tabir dari penglihatan setan. Sitruma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam idza wada'a thawbahu ayyaqula bismillah. Tabir antara aurat manusia dengan pandangan jin adalah ketika dia membaca bismillah. Makanya kalau Bapak Ibu mau membuka aurat,
nanti tidak diiling-ilingi sama jin ya. Kemaluannya sebelum buka aurat baca bismillah. Nah, kemudian sebelum tidur kita berdoa agar jin-jin seperti ini tidak ganggu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi." Kalau kamu mau tidur bacalah ayat kursi sampai selesai. Fa innaka lam tazal minallahi 'alaika hafizun hatta tusbih. Karena akan selalu ada yang menjaga kamu dari Allah sampai subuh. Sehingga tidak diganggu oleh jin. Wallahu a'lam. Baik. Puan cekap. Demikian semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.